Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Diori. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan saya harap Bapak, Ibu, dan teman-teman tetap melaksanakan protokol kesehatan dan melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Video kali ini merupakan video bagian ketiga dan saya akan menjelaskan mengenai bagaimana media tanam anggrek dan bagaimana cara pemupukan anggrek. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pot tempat anggrek tumbuh. Ketika anggrek masih berbentuk seedling seperti gambar di samping, sebaiknya anggrek tetap dibiarkan di tempatnya yang saat ini. Namun, ketika anggrek sudah tumbuh menjadi lebih dewasa, menjadi umur remaja seperti gambar di samping ini, anggrek dapat dipindahkan pada gelas aqua yang telah dibolongi di bagian sampingnya agar air dapat keluar dan anggrek tidak terlalu banyak menerima air sehingga anggrek tidak busuk. Jika anggrek sudah bertumbuh menjadi lebih dewasa lagi, sebaiknya anggrek dipindahkan kepada pot yang berbahan tanah liat atau yang kita kenal sebagai gerabah seperti gambar di samping. Dengan pot dari bahan tanah liat ini, anggrek akan tumbuh lebih baik karena ketika kita berlebih menyiram airnya, pot tanah liat ini akan menyerap air dengan baik. Sedangkan jika kita memindahkan anggrek pada pot yang berbahan plastik, ini kurang baik untuk anggrek karena ketika kita menyiram air berlebih pada anggrek, pot plastik tidak dapat menyerap air. Kemungkinan pada pot itu hanya dapat dibolongi dan air hanya dapat keluar pada bolongan tersebut. Dibandingkan dengan pot yang berbahan gerabah, selain keluar dari bolongan yang telah dibuat, pot tanah liat sendiri dapat menyerap air dengan lebih baik dibandingkan dengan pot plastik. Untuk media tanam anggrek yang berbentuk seedling, seperti yang Bapak dan Ibu akan kembangkan, sebaiknya menggunakan media tanam berupa moss putih, moss hitam, ataupun serabut kelapa yang sudah disterilkan. Namun sebaiknya untuk anggrek yang seedling itu menggunakan media tanam berupa moss putih dan moss hitam karena lebih sesuai untuk anggrek yang masih kecil. Moss putih dan moss hitam sendiri adalah media tanam yang paling cocok untuk anggrek yang masih kecil atau seedling karena media tanam ini dapat dengan mudah menyerap air. Media tanam ini sangat cocok digunakan untuk awal pertumbuhan anggrek agar dapat menyerap air dengan baik. Jadi ketika menyiramkan air, media tanam ini akan menyerap air dan kemudian keesokan harinya atau beberapa hari kemudian untuk melakukan pengecekan apakah anggrek membutuhkan air atau tidak dapat dipegang dari media tanamnya. Ketika media tanam ini dipegang, yaitu berupa moss putih dan moss hitam, dan dia masih basah, maka sebaiknya tidak usah dilakukan penyiraman kembali. Tapi ketika media tanam ini dipegang dan dia kering, sebaiknya dilakukan penyiraman, namun tidak berlebihan. Media tanam yang seperti ini kita gunakan agar anggrek tidak busuk akibat air yang berlebihan dan sekaligus untuk menghemat air agar tidak perlu terlalu sering menyiram anggrek. Selain itu juga perlu diperhatikan apakah saat ini kita dalam kondisi musim hujan atau dalam kondisi musim panas. Ketika dalam kondisi musim hujan tidak perlu terlalu sering menyiram anggrek karena anggrek sudah mendapatkan air dari air hujan. Namun ketika pada musim panas sebaiknya anggrek disiram 2 kali sehari karena anggrek dapat mudah kering. Dan untuk menentukan apakah harus menyiram atau tidak, kita perlu mengecek dari media tanamnya dengan cara kita pegang. Ketika basah sebaiknya tidak usah kita siram, namun ketika kering sebaiknya kita siram anggreknya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pupuk. Pupuk merupakan salah satu penunjang untuk pertumbuhan anggrek karena pupuk dapat memberikan nutrisi pada anggrek. Namun sebenarnya jika anggrek sudah hidup pada kondisi yang sesuai dan yang nyaman, sebenarnya pupuk tidak terlalu diperlukan. Terdapat 3-4 jenis pupuk yang digunakan pada anggrek. Yang pertama yaitu pupuk pertumbuhan, yang kedua pupuk bakterisida, yang ketiga pupuk fungisida, dan yang keempat adalah pupuk pengendalian hama. Tetapi terdapat beberapa merek yang menjadikan pupuk bakterisida dan pupuk fungisida menjadi satu kesatuan, sehingga terdapat 3 pupuk saja yang digunakan pada anggrek. Untuk merek pupuk yang dapat digunakan pada pertumbuhan anggrek dapat berbagai macam, salah satunya adalah pupuk bermerek Growquick. Selain itu, kita juga dapat menggunakan pupuk B1 untuk menjaga agar anggrek tidak stres dan dapat membantu dalam menutrisi akar.
Untuk pupuk bakterisida, pupuk fungisida, serta pupuk pengendalian hama sebaiknya tidak hanya menggunakan satu merek saja, karena jika hanya menggunakan satu merek saja, bakteri, jamur, serta hama dapat resisten terhadap pupuk yang diberikan sehingga akan mengganggu pertumbuhan anggrek. Tetapi untuk awal pembudidayaan, hanya menggunakan satu pupuk untuk bakterisida, fungisida, dan pengendalian hama saja juga sudah cukup dan tidak apa-apa. Untuk pemberian pupuk pertumbuhan pada anggrek sebaiknya diberikan 2 kali seminggu, sedangkan untuk pupuk lain seperti pupuk bakterisida, fungisida, dan pengendalian hama sebaiknya hanya diberikan 1 kali seminggu saja. Untuk pemberian keempat pupuk tadi yang sudah saya jelaskan tidak boleh diberikan sekaligus pada hari yang sama. Misalnya untuk hari ini diberikan pupuk pertumbuhan, mungkin besok dapat diberikan pupuk pengendalian hama, dan besoknya lagi dapat diberikan pupuk bakterisida dan fungisida. Jadi tidak boleh diberikan sekaligus secara bersamaan, harus bergantian. Untuk dosis pemberian pupuk pada anggrek dapat disesuaikan dengan merek pupuk yang digunakan pada anggrek, karena setiap pupuk memiliki perbedaan aturan pakainya. Jadi untuk dosisnya dapat disesuaikan dengan merek yang digunakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat juga menggunakan pupuk dengan bahan-bahan alami seperti cangkang telur, kulit pisang, dan air beras. Untuk cangkang telur, pembuatannya ketika Bapak dan Ibu misalnya menggunakan telur, cangkangnya tidak perlu dibuang, tapi cangkangnya dicuci terlebih dahulu. Kemudian cangkang telur tersebut dikeringkan, lalu selanjutnya dihancurkan menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil. Setelah itu hasil remahan cangkang telur tersebut dapat ditaburkan di sekitar anggrek untuk menutrisi anggrek. Kemudian, jika terdapat kulit pisang yang sudah tidak dipakai lagi, kulit pisang tersebut dapat dikeringkan hingga benar-benar kering dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Setelah itu dapat dipotong-potong lalu dapat diletakkan di sekitar anggrek. Namun harus dipastikan bahwa kulit pisang tersebut benar-benar kering, karena jika kulit pisang tersebut tidak kering, maka akan menjadi sarang bagi bakteri, jamur, dan hama, sehingga tidak menjadikan anggrek lebih subur, namun membuat anggrek menjadi mati. Terima kasih telah menonton video bagian ketiga yang telah saya buat. Semoga dapat bermanfaat, dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat selalu. Semangat!